Ayatollah Ruhollah Khomeini adalah seorang ulama Syiah terkemuka yang lahir di Iran tahun 1902 dan menjadi tokoh sentral dalam revolusi Iran tahun 1979. Sejak dekade 1960-an, Khomeini vokal mengkritik Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi dan program modernisasinya yang dianggap merusak nilai-nilai Islam serta menguntungkan Barat. Khomeini menentang kebijakan Shah yang disebut Revolusi Putih, serangkaian reformasi sosial ekonomi yang meliputi pemberian hak pilih bagi perempuan dan redistribusi lahan. Karena menurutnya kebijakan itu menggeser Iran dari prinsip-prinsip Islam dan mengurangi peran ulama. Akibat kritiknya, Khomeini sempat dipenjara pada tahun 1963 dan kemudian diasingkan ke luar negeri pada tahun 1964. Selama pengasingan itu, Khomeini tetap berkomunikasi dengan pendukungnya di Iran melalui rekaman ceramah yang diselundupkan. Pesan-pesannya yang menyerukan penegakan pemerintahan Islam mendapatkan sambutan luas di kalangan rakyat Iran yang kian kecewa pada rezim Muhammad Reza Pahlavi. Sebagai ulama karismatik, Khomeini menawarkan ideologi alternatif berupa konsep velayat-e-faqih atau kepemimpinan oleh ahli hukum Islam. Konsep ini menyatakan bahwa seorang ulama yang paling mumpuni dalam hukum Islam seharusnya memegang otoritas tertinggi dalam pemerintahan untuk memastikan negara berjalan sesuai syariat. Gagasan ini kontroversial, namun berhasil menyatukan berbagai kelompok, mulai dari kalangan religius konservatif hingga golongan kiri sekuler di bawah panji Islam melawan kediktatoran Muhammad Reza Pahlavi. Pada pertengahan tahun 1970-an, kondisi Iran semakin bergejolak. Ekonomi rakyat merosot, kesenjangan sosial melebar, korupsi merajalela, dan represi politik kian keras. Situasi itu menciptakan peluang besar untuk pergerakan revolusi. Khomeini dari pengasingannya muncul bak simbol perlawanan yang mampu menyuarakan penderitaan berbagai lapisan masyarakat Iran yang tertindas. Ini menjelaskan mengapa menjelang 1979 nama Khomeini begitu disegani dan seruannya untuk perubahan revolusioner mendapat dukungan masif. Pada awal tahun 1978, demonstrasi anti-pemerintah merebak di berbagai kota Iran dan memasuki tahun 1979, gelombang protes rakyat tak terbendung. Puncaknya, Shah Muhammad Reza Pahlavi melarikan diri dari Iran pada Januari tahun 1979. Khomeini lalu pulang dari pengasingan di Prancis dan disambut bak pahlawan oleh jutaan rakyat pada 1 Februari tahun 1979. 4 hari setelah kepulangannya, Khomeini mengumumkan pembentukan pemerintahan baru dan pada 11 Februari tahun 1979, militer Iran menyatakan netral, tidak lagi membela rezim lama, menandakan kemenangan revolusi Islam. Sebuah referendum nasional digelar April tahun 1979. Hasilnya, mayoritas rakyat Iran menyetujui pembentukan Republik Islam. Kemudian pada Desember tahun 1979, konstitusi baru disahkan yang memasukkan konsep velayat-e-faqih dan kedudukan pemimpin tertinggi, supreme leader atau rahbar bagi Khomeini seumur hidup. Dengan demikian, Khomeini resmi menjadi pemimpin tertinggi Iran pertama memegang otoritas tertinggi baik secara politik maupun religius. Ayatollah Khomeini disambut oleh lautan pendukung setibanya di Teheran, Iran pada 1 Februari tahun 1979 setelah bertahun-tahun hidup dalam pengasingan. Kembalinya Khomeini menandai kemenangan revolusi Islam Iran dan runtuhnya rezim Shah. Kesuksesan Khomeini merebut kekuasaan tidak terlepas dari perpaduan peran agama dan revolusi sosial. Khomeini bukan hanya pemimpin spiritual, tetapi juga revolusioner populis. Ia berhasil memanfaatkan jaringan ulama dan masjid, sekaligus menarik simpati kaum miskin kota, pelajar, pedagang bazar, hingga kelompok kiri yang anti-imperialis. Dengan gaya orasinya yang tegas, ia mengkritik ketergantungan Shah pada Amerika Serikat dan menyuarakan kemandirian Iran. Kombinasi faktor-faktor inilah yang membuat Khomeini mendapat legitimasi luas untuk memimpin perubahan rezim. Singkatnya, pada tahun 1979, Khomeini dianggap figur pemersatu yang mampu mengisi kekosongan kepemimpinan dan memenuhi harapan rakyat akan keadilan sosial berbasis nilai-nilai Islam. Inilah yang menjelaskan mengapa ia diangkat sebagai pemimpin tertinggi, posisi yang dirancang khusus dalam konstitusi baru Iran sesuai gagasan Khomeini sendiri bahwa ulama harus menjadi wali bagi negara.